Baru-baru ini ya, kita mendengar bagaimana Menteri Keuangan kita Purbaya mengatakan dengan penuh percaya diri dan bangganya bahwa ekonomi kita pada eh, apa namanya Q ya, Q1 atau Q2 nggak tahu ya, tapi disebut terjadi peningkatan di mana ekonomi kita naik dengan angka 5,39. Ya, memang naik ya dibanding angka sebelumnya. Tetapi apakah angka ini betul-betul sesuatu yang layak untuk dibanggakan? Atau sesuatu yang perlu membuat kita perlu bercermin lagi? Sementara di lain pihak kita juga melihat bagaimana China agak uh, rewel ya, menyoroti bagaimana hubungan Indonesia dengan Amerika yang menjalin kesepakatan mengenai uh, tentang keamanan kawasan. Ya. Sebenarnya ya, posisi Indonesia itu adalah posisi yang sangat penting. Itu kita sudah ketahui dari kita sejak SD, dari beberapa puluh tahun yang lalu, kita selalu mendengar Indonesia itu berada di antara dua benua dan berada di antara dua samudera yang besar. Sebegitu pentingnya posisi kita. Sebegitu banyaknya sumber daya alam kita, yang bahkan kita disebut sebagai surga yang ada di dunia. Surga yang ada di dunia. Negara kita kaya. Tetapi benarkah demikian? Negara kita kaya. Tetapi kenapa masih banyak rakyat yang miskin? Kita akan melihat ya bahwa hal-hal yang tampak di permukaan itu perlu kita pikirkan lagi lebih jauh, lebih mendalam. Mari kita mulai dengan fakta ya. Ekonomi Indonesia sebelum-sebelumnya disebut tumbuh di sekitar 5% per tahun ya. Itu data dari Biro Pusat Statistik. Angka ini terlihat stabil, bahkan juga disebut angka yang sehat. Tapi di balik angka itu ya, ada masalah besar. Indonesia sudah terjebak di angka itu selama puluhan tahun. Tidak melonjak, tidak melompat, ya, hanya stabil saja. Oke, sekarang kita bandingkan dengan negara-negara yang ingin mengejar ketinggalannya. Mereka tumbuh di angka sekitar 7-10%. Kenapa? Kenapa bisa begitu? Ya memang karena untuk naik kelas ya 5% itu nggak cukup. Ya, angka yang kita sebut dengan angka stabil itu tidak cukup. Apalagi potensi kita betul-betul berada di dua samudera yang besar, berada di dua benua, dan negara kita adalah surga yang ada di dunia. Kita akan lihat lagi lebih lanjut ya bagaimana ilusi tentang pertumbuhan itu ada. Kita sering salah memahami tentang pertumbuhan ekonomi. Ya. Apakah mereka yang ahli-ahli itu menyebut angka itu adalah stabil, angka itu adalah baik dan sebagainya? Tidak tahu itu. Mestinya mereka tahu. Dan kita perlu membaca ada apa di balik itu. Ya, GDP naik. Tidak selalu itu berarti bahwa rakyat semakin sejahtera. GDP naik itu tidak selalu menggambarkan rakyat itu menjadi sejahtera. Kenapa? Karena struktur ekonomi kita itu masih bermasalah. Strukturnya itu masih bermasalah. Faktanya apa, Bang? Ya, sektor manufaktur itu masih jadi kontributor terbesar di GDP kita. Ya. Nah, tapi kontribusinya itu stagnan di sekitar 20% saja. Ya. Hanya di sekitar 20% saja. Nah, ini penting. Pentingnya gimana? Karena ya, dalam teori pembangunan ekonomi, negara maju selalu ditandai oleh apa? Ya, industrialisasi kuat. Nilai tambahnya itu tinggi. Dan teknologi itu menjadi dominan.
Kita bisa lihat Jepang waktu bertumbuhnya, Korea bagaimana mereka bertumbuhnya. Nah, Indonesia bagaimana? Indonesia itu masih ada di tengah, belum industrialisasi penuh. Tapi memang juga ya, bukan lagi ekonomi yang sederhana gitu ya. Ini yang disebut sebagai, Anda sudah tahu, middle income trap. Middle income trap. Ya. Negara kita kaya. Sekarang kita masuk ya ke konsep yang penting tentang resource cost. Resource cost. Teori ini sudah dibahas luas di dalam berbagai jurnal ekonomi pembangunan. Intinya sih sederhana. Ya. Negara yang kaya sumber daya sering justru gagal menjadi negara maju. Ya. Negara yang sumber dayanya itu kaya justru sering gagal menjadi negara maju. Kenapa bisa begitu? Karena terlalu bergantung kepada komoditasnya saja. Kurang investasi di teknologinya. Lemah dalam industrialisasi. Ya. Kalau kita baca berita sering disebut kita sedang industrialisasi dan sebagainya. Oke. Tapi bandingkan bagaimana kecepatan negara lain melakukan itu. Ya. Sekarang kita lihat deh ya. Kita punya nikel terbesar di dunia. Batu bara besar. Sawit terbesar. Nah, tapi pertanyaannya, apakah kita yang mengontrol industri akhirnya? Nilai tambahnya itu apakah kita yang mengontrolnya? Jawaban jujurnya, belum. Dan kata-kata belum ini bukan sekedar opini. Ini adalah fakta struktur ekonomi yang terjadi saat ini. Masalah industrinya gimana? Ada satu data yang jarang dibahas. Apa itu? Penelitian akademik menunjukkan ya, sektor manufaktur Indonesia mengalami anomali dalam penyerapan tenaga kerja. Ya. Artinya apa? Industri kita tumbuh, tapi tidak menyerap tenaga kerja secara optimal. Kalau kita baca berita, sering disebut ada industri yang dibangun, menyerap tenaga kerja. Oke, sampai di situ. Tapi apakah itu optimal? Ya. Ini sesuatu yang sangat bahaya, nggak bisa dianggap remeh ya. Kenapa? Karena industrialisasi itu ya seharusnya menciptakan lapangan kerja besar. Di situ, poin itu mungkin sering diungkap, sering disebut-sebut sebagai sebuah keberhasilan. Tapi selanjutnya apa lagi? Meningkatkan produktivitas. Meningkatkan produktivitas. Kemudian, menaikkan pendapatan. Nah, kalau itu tidak terjadi, artinya apa? Ya artinya ada yang salah dalam desain industrinya. Ada yang salah. Sekarang kita lihat yang lainnya. Tadi industri dari sektor industrinya, kita lihat dari struktur perdagangannya sekarang. Data ya, menunjukkan bahwa perdagangan adalah satu kontributor terbesar GDP Indonesia. Ya, ini juga data dari Biro Pusat Statistik. Tapi kita harus jujur bertanya, data itu seperti apa? Apa sih yang kita ekspor? Sebagian besar adalah bahan mentah, komoditas. Ya, nilai tambahnya rendah. Ini adalah sebuah masalah klasik yang terus terjadi. Dan ini bukan sekedar ekonomi, ini juga adalah geopolitik. Karena dalam sistem global, yang jual bahan mentah itu posisinya itu lemah. Ya. Tetapi yang mengontrol teknologi posisinya itu kuat. Jadi meskipun kita kaya di sumber alam, ya di sumber daya, tapi nilai terbesarnya dinikmati oleh negara lain. Negara yang mungkin tidak mempunyai sumber daya alam, tetapi mereka memiliki teknologi. Nah,
Jadi, apa yang kita dengar selama ini apakah hanya sebuah ilusi pembangunan saja? Kita sering bangga dengan pembangunan fisik yang terlihat oleh mata kita. Dan, ya memang benar, infrastruktur itu penting. Itu sudah diteriakkan oleh para peneliti, oleh para teknolog-teknolog selama berpuluh-puluh tahun yang lalu. Tapi, infrastruktur bukanlah sebuah tujuan akhir. Ya, infrastruktur itu adalah sarana. Jadi, ya hanya berupa alat saja. Nah, masalahnya, jika tidak diikuti dengan transformasi teknologi, transformasi industri, maka hasilnya hanyalah pertumbuhan jangka pendek, bukan perubahan struktural. Inilah kenapa kita melihat ekonomi tumbuh, tapi rasa sejahtera tidak selalu terlihat. Di mana kesejahteraan itu? Kita katakan pembangunan meningkat, kita katakan infrastruktur meningkat. Di mana? Di mana? Siapa yang menikmatinya? Ya, memang ada uh, yang perlu kita lihat lebih jauh lagi. Sekarang kita masuk ke level globalnya. Dunia itu ya sedang berubah sangat cepat sekali. Supply chain berpindah, teknologi berkembang, persaingan makin keras. Di tengah semua itu, ya, dalam suasana seperti itu, Amerika dan China sedang bertarung memperebutkan pengaruhnya. Indonesia, gimana Indonesia? Indonesia berada di tengahnya. Berada di tengahnya itu bisa punya arti banyak. Bisa punya arti. Oke, kita lihat dari dua arti saja ya. Berada di tengah itu bisa menjadi peluang yang besar, atau itu bisa menjadi sebuah jebakan yang besar juga. Peluang besar sekaligus menjadi jebakan yang besar. Kemana? Kemana kita akan pergi? Kemana kita akan berada? Ya, mungkin kita perlu ditampar untuk disadarkan ya. Sekarang, ini adalah bagian yang paling jujur. Masalah Indonesia itu bukan karena tidak punya sumber daya. Bukan karena tidak punya potensi. Kita punya sumber daya. Kita punya potensi. Masalahnya adalah kita belum mengubah potensi menjadi sebuah kekuatan yang sistematik. Dan yang lebih menyakitkan, kadang kita terlalu cepat puas dengan narasi. Tadi saya sebutkan berita-berita yang beredar dari pemerintah. Itu sebuah narasi yang kadang kita merasakannya dengan cepat merasa puas dengan narasi itu. Padahal data sudah sangat jelas. Struktur ekonomi kita belum berubah. Nilai tambah masih rendah. Pertumbuhan masih stagnan di 5%. Syaratnya padahal paling tidak 7. Kalau bisa sampai 10. China bisa lebih dari 10. Ya. Kalau ini terus terjadi seperti ini, kita tidak akan jadi negara maju. Kita akan jadi negara kaya yang hanya jadi penonton di tanahnya sendiri. Panggungnya di tempat kita, kita yang menonton, orang lain yang bermain. Jadi, mulai sekarang ya, jangan tanya Indonesia kaya atau tidak. Itu sudah jelas. Sudah jelas. Ya. Pertanyaan yang lebih penting itu ya, kenapa kekayaan ini belum kita kuasai? Kenapa belum kita kuasai? Ya. Ada yang lebih penting lagi dari itu. Siapa yang bertanggung jawab untuk semua hal ini? Kita tidak bisa menyalahkan pemerintah saja.
tetapi kita harus ikut aktif di dalamnya, mengkritisi berdasarkan data fakta, mengkritisi setiap narasi yang keluar. Agar apa? Ini memberikan bensin untuk membuat pemerintah menjadi semakin bergairah. Mereka merasa tertantang. Kalau kita nyaman dengan narasi-narasi saja, maka semua merasa nyaman dan kita stagnan. Itulah sebabnya kita perlu berpikir lagi apa seharusnya yang kita lakukan. Semua kita, bukan hanya pemerintah, tetapi masyarakat juga. Kita bisa belajar banyak dari Jepang, Korea, China. Yang dulu mereka, Jepang, bangun dari keruntuhan pasca Perang Dunia. Korea dulu negara yang miskin. China bahkan sampai tahun 80-an, awal 90-an, masih dengan pendapatan yang sangat rendah. Bayangkan mereka bisa bangkit dengan pertumbuhan pendapatan yang berlipat-lipat ganda di atas inflasi dunia, sehingga mereka bisa sangat menikmati pertumbuhan yang mereka dapatkan. Terima kasih sudah menonton sampai di sini. Silahkan komentar, like, dan subscribe. Bye-bye.